Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di chapter 12, Weathering dan Soil atau pelapukan dan juga tanah. Nah, eh, jadi kalau kita ketahui di dunia ini atau di bumi terutama, kita bisa melihat adanya tanah, ada kerikil, batuan-batuan kecil, batuan sedang hingga batuan besar. Nah, pernahkah kalian bertanya bagaimana atau bagaimana asalnya, prosesnya sebuah tanah bisa terbentuk, sebuah kerikil bisa terbentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu topik yang cukup unik dan cukup apa namanya sulit dibahas karena eh, faktanya adalah tanah itu berasal dari batuan yang sangat besar, kerikil adalah batuan yang besar, kemudian mereka melalui proses yang begitu panjang, proses yang begitu rumit hingga menjadi tanah yang bisa ditumbuhi oleh tumbuhan, bisa dipijak oleh manusia eh, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pelapukan itu kan proses penghancuran batuan di atau dekat permukaan bumi secara fisik. Nah, nggak cuma fisik tapi ada juga pelapukan yang versi kimia. Nah, kemudian pelapukan itu pasti diiringi oleh apa? Pelapukan diiringi oleh erosi. Nah, erosi itu apa? Erosi itu pengangkatan atau pemindahan material. Nah, hasil pelapukan. Jadi setelah pelapuk kemudian dierosi, diangkat, kemudian dipindah. Nah, pemindahannya ini prosesnya namanya transportasi. Proses transport pergerakan material yang sudah tererosi. Nah, pelapukan ini berperan penting dalam siklus batuan, pembentukan tanah, dan pengaturan iklim bumi. Jadi itu intinya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tadi. Jenis pelapukan ada dua kan? Fisik sama mekanik. Fisik sama kimia. Nah, pelapukan fisik itu seperti namanya ya. Jadi dia tidak mengubah sifat kimianya. Tidak ada perubahan rumus kimia, struktur kimia nggak ada yang berubah. Tapi yang berubah cuman bentuknya. Katakanlah ada eh, misalnya misalnya Fe, batu besi. Besi besar, kemudian belah jadi dua. Apakah unsur kimianya berubah? Atau Fe? Yang berubah apa? Ukurannya dari massive jadi dua, jadi sedang. Jadi nggak sebesar yang dulu seperti itu. Nah, kenapa ada pelepasan fisik? Pelepasan mekanis atau fisik? Karena ada apa? Ada unloading atau pelepasan tekanan. Ini akan menyebabkan eksfoliasi atau pengelupasan batuan. Hmm. Contohnya itu ini kekar kekar lembar. Nah, kekar lembar itu salah satu contoh unloading atau pelepasan tekanan. Jadi ketika ditekan, kemudian tekanannya hilang, maka dia akan kembali atau adanya eh, isostasi kayak seperti isostasi ya itu menuju ke titik keseimbangan. Jadi dia akan mencari titik seimbang tapi karena dia itu adalah batuan yang padat dan kehilangan eh, kanan yang cukup cepat, nggak pelan-pelan. Jadi dia akan plak gitu. Dan disinilah terbentuk namanya kekar lembar atau paper shear pep, eh, shear paper kalau lupa saya. Nah, kemudian ada penyebabnya ada es atau frost wedging. Frost wedging ini itu kenapa? Kalian pernah masukkan es apa namanya? Aqua gelas yang plastik kalian masukkan ataupun botol aqua yang plastik kalian masukkan ke dalam es batu. Apa yang terjadi ketika membeku? Ya, dia membesar, dia memuai. Padahal kok dingin tapi memuai kayak seakan-akan memuai gitu. Nah, karena ketika membeku itu emang air tuh dia cenderung apa molekulnya lebih lebar atau membesar. Nah, di sini juga akan membuat eh, adanya perubahan atau adanya retakan atau pelapukan akibat air yang ada di celah batuan. Ketika air masuk ke celah batuan, kemudian musim dingin, otomatis air yang di celah batuannya membesar kan. Nah, disitulah batuan akan mulai cracking
dan membentuk retakan. Nah, dari retakan itu kemudian akan retak lagi, diisi air, retak terus terus sampai akhirnya kecil-kecil. Nah, ini ini membuat adanya pelapukan dari es seperti itu. Nah, terus yang paling paling ini deh, paling sering kita lihat di jalanan apa? Yaitu tumbuhan atau bio shear. Aduh, lupa saya. Ya kalau nggak salah itu biosfer. Nah, jadi kenapa? Itu karena tumbuhan atau akar-akar tumbuhan, terutama pohon-pohon yang besar, itu bisa menyebabkan batuan itu jadi crack. Nah, jadi sebenarnya tumbuhan itu ada dua. Ada yang karena kimianya tumbuhan dan ada karena akarnya tumbuhan. Ketika tumbuhan itu ada unsur kimianya, maka dia masuk ke dalam pelapukan kimia. Tapi kalau misalnya dia nggak ada unsur kimianya, maka dia termasuk dalam jenis pelapukan mekanik atau fisik. Ketika akar itu memaksa batuan, karena ini terhalang batuan ya. Nah, akhirnya akarnya apa? Pelan-pelan dia akan menembus batuannya. Nah, ketika sudah ditembus, nah ini akan jadi crack, jadi lapuk, jadi pecah-pecah jadi kecil. Seperti itu. Nah, akhirnya batuan jadi kecil, jadi lapuk, terus tererosi dan terprosesi seperti itu. Nah, kemudian ada namanya kristalisasi garam. Nah, kenapa? Karena ketika air menguap, terutama ini di daerah yang pesisir ya, daerah air laut, air payau gitu. Nah, ketika airnya menguap, maka akan terbentuk kristal garam. Nah, kristal garam ini akan merusak batu seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling kita tahu adalah perubahan suhu yang ekstrim. Ketika kalian memasukkan gelas kaca terutama ya, gelas kaca masukkan dalam suhu air panas, mereka lempar dalam air dingin sampai jadi pecah dia. Nah, ini akan terjadi juga di batuan. Ketika batuan itu terkena suhu yang panas, wow, terkena suhu yang panas atau suhu yang dingin. Nah, contohnya ketika ada batuan di daerah yang panas, contohnya di daerah gurun atau di daerah-daerah yang panas lah contohnya ya, arid seperti itu, otomatis dia akan memuai. Tiba-tiba ada hujan shower, hujan tipenya konveksi, jadi hujannya itu langsung beres habis. Tiba-tiba ada hujan yang sangat deras dalam waktu yang singkat, terus kemudian habis. Nah, tentunya ini kan sangat-sangat mendadak untuk sebuah batu yang sangat panas karena memuai oleh suhu tadi. Menyebabkan apa? Menyebabkan eh dia akan menyusut dengan cepat. Sut. Nah, seperti ini. Nah, karena ada perubahan yang sangat-sangat ekstrim atau perubahan yang sangat signifikan dalam waktu yang dekat, akan menyebabkan retak. Batunya akhirnya apa? Retak, pecah jadi kecil-kecil, erosi akhirnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini rumit ya, karena dia itu udah bukan karena fisik. Jadi nggak kayak kalian menonjok seseorang, tapi kalian tuh meracuni seseorang seperti itu. Jadi dia nggak main fisik, tapi main apa ya? Mainnya itu udah kimia. Nah, contohnya apa? Contohnya oksidasi. Oksidasi itu ketika sesuatu itu bereaksi dengan oksigen. Contohnya sama besi, jadi apa? Jadi karat. Nah, contohnya di batuan apa? Contohnya di hematit sama limonit. Nah, hematit sama limonit itu karena ada kandungan E-nya, kemudian bereaksi dengan oksigen, maka kan teroksidasi. Sekarang kalian gini deh, besi Fe, ketika kalian lihat yang berkarat, dia lebih lemah apa lebih kuat? Contohnya rangka SF Honda. Ketika berkarat, apakah dia kuat? Enggak kan? Akhirnya dia lapuk. Karena dia ini motornya kelipet. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh berlaku juga pada batuan-batuan di luar sana. Ketika mereka teroksidasi atau berkarat, at- itu akan menjadi lapuk. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada asam karbonat. Asam karbonat atau CO2 plus H2O. Nah, namanya aja asam ya. Asam. Nah, asam ini kan dia melarutkan. Nah, asam karbonat itu sering kita jumpai di daerah-daerah batuan kapur. Seperti di Blitar. Iya, kalau nggak salah. Blitar itu daerah kapur.
Di Italia, daerah-daerah penghasil marmer. Nah, itu akan kaya dengan pelapukan kimia. Kenapa? Karena di sana itu dikuasai oleh batuan karbonat. Nah, ketika apa namanya? Hujan, ya kan? Ketika hujan, mereka batuannya itu akan bereaksi dengan H2O. Nah, ketika ini mereka akan larut. Nah, ketika larut mereka akan jadi dia itu kayak tererosi tapi kecil banget. Nah, ketika mereka udah larut akan terendapkan lagi. Contohnya apa? Contohnya ya kayak stalagmit, stalaktit. Itu kan hasil dari erosi eh, atau pelapukan kimia kena air hujan. Jadi kalau kita lihat geomorfologi Kars itu kan berbentuk cukup unik ya, itu adalah lubang-lubang-lubang. Banyak sekali sinkhole. Nanti akan jadi besar, jadi polje seperti itu. Nah, itu karena pelapukan kimia. Kemudian hujan asam. Hujan asam ini sering kita jumpai di akhir-akhir ini, di akhir bukan akhir zaman, memang ya zaman-zaman sekarang ya, abad ke-21. 21. Kenapa? Karena hujan asam itu dikarenakan ini eh, karbon dioksida yang cukup banyak di udara, kemudian polusi-polusi udara seperti karbon dan metana seperti itu menyebabkan udara itu menjadi sedikit asam. Nah, udara yang asam ini kemudian akan bercampur dengan awan hujan yang kemudian akan jatuh dalam bentuk presipitasi. Nah, disinilah akan terjadi hujan asam. Hujannya itu pH-nya lebih tinggi daripada normal, jadi 7 ke atas seperti itu. Nah, mungkin tidak akan terlihat secara ini ya langsung ya, tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, ketika suatu batuan akan terkena hujan asam yang cukup intens, katakanlah dalam 10 tahun itu akan terkena hujan asam, di mana 1 bulan terjadi sekali. Nah, itu akan terlihat deformasi batuannya. Yang aslinya, patung aja deh, patung kan juga batu. Patung ya. Kalau kalian tahu, atau search di Google, itu namanya batuan patung apa gitu yang terkena pada tahun 1980 difoto, tahun 2020 difoto karena terkena hujan asam dia itu bentukannya jadi lebih lembut, jadi lebih kayak tererosi, kayak poles seperti itu. Padahal nggak ada yang moles. Nah, orang-orang kiranya nggak ada yang moles, padahal yang moles adalah hujan asam. Oh. Kemudian ada pelapukan feldspar. Pelapukan feldspar ini, eh, feldspar itu kan mineral yang ada di batuan. Nah, pelapukan karena feldspar ini akan menghasilkan mineral liat atau clay. Nah, disinilah dia akan membuat, karena dia ada kimia, jadi adanya proses kimia dengan feldspar. Nah, dia itu akan menghasilkan mineral-mineral yang seperti lempung atau clay, tanah liat seperti itu. Kemudian ada eh, ini mineral yang paling tahan sama pelapukan. Nah, apa itu? Yaitu CO2 atau silikuarsa yang kita tahu ya, kuarsa, silika, sebuah mineral yang membentuk batuan jadi asam seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi pelapukan. Oke, tentunya yang mempengaruhi ini kebanyakan akan menjadi faktor untuk ini ya, apa? Yang faktor pelapukan mekanik ya. Pertama iklim, tentu dong. Jenis batuan induk, oke, jenis batuan induk, kemiringan lereng, waktu dan aktivitas organisme. Oke, kita bahas satu-satu. Iklim, kenapa iklim? Karena gini, pelapukan yang paling banyak pastinya di daerah yang lembab, yang suhunya itu dia berubah-ubah. Nah, kenapa? Ya coba kalian lihat Indonesia. Indonesia itu kaya akan batuan, kaya akan flora fauna. Itu kenapa ya? Karena lapuknya batuan itu membuatnya tanah yang variatif. Gitu.
suhu di Indonesia itu cukup stabil, tapi kelembapannya yang membuat itu batuan menjadi apa namanya lapuk. Gitu. Ini sekarang jamur, jamur, kemudian apa namanya eh lumut-lumut itu kan juga mempengaruhi batuan menjadi lapuk. Nah, kemudian kemiringan lereng. Kemiringan lereng kenapa? Karena ketika erosi dari air hujan, tentunya akan menghanyutkan lapisan-lapisan, entah itu batuan, entah itu lapisan tanah, yang akhirnya apa? Menjadi miring. Nah, ketika miring apa yang jadi? Airnya itu mengalir cepat. Airnya itu mengalirnya cepat. Ketika air mengalirnya cepat, maka proses erosinya akan cepat. Coba sekarang gini, kalian tahu nggak water water pump, water jet pressure, yang water pressure yang disemprotkan itu, yang bisa memotong besi bahkan. Air itu saking mematikannya, dalam kecepatan yang sangat tinggi bisa memotong besi. Bahkan manusia, tangannya dipotong itu sekali gitu kayak laser. Nah, jika sebuah stream atau sebuah sungai yang dikelirik di suatu daerah dengan kemiringan lereng yang tajam, dikombinasikan dengan waktu yang lama, otomatis pelapukannya akan sangat-sangat ekstrim. Makanya di daerah-daerah hulu itu sungai-sungainya bentuknya V dan batu-batunya itu sangat-sangat tajam. Kenapa? Karena erosinya cepat, erosinya sangat tinggi. Dia udah nggak rata Pak, erosinya. Nah, sedangkan di daerah-daerah yang hilir itu batunya lebih lembut. Batu-batu kali itu batunya kan ini apa namanya? Lebih halus, lebih rounded, jadi lebih bundar seperti itu. Kenapa? Karena erosnya sudah merata, vertikal dan juga horizontal sudah rata. Sungainya bentuknya U, seperti itu. Nah, jenis batuan induk. Kenapa batuan induk itu mempengaruhi? Karena gini, batuan itu ada yang durable sama yang nggak durable. Ada yang tahan banting, ada yang nggak. Nah, batuan yang durable, contohnya apa? Kuarsa. Kalau kalian tahu grafik, grafik apa namanya lupa. Bentar, grafik. Ah, Bowen, graf reaksi Bowen. Reaksi Bowen itu dia kan menunjukkan adanya eh, batuan itu membekunya di suhu berapa, mineralnya apa aja. Nah, olivin sampai ke kuarsa. Semakin batuan itu apa namanya? Semakin batuan itu membeku di suhu yang rendah, maka dia semakin durable. Contohnya apa? Kuarsa. Kuarsa membekunya mana? Di suhu 700 derajat. Nah, sedangkan olivin dia apa? 1500. Nah, itu kan cukup apa ya? eh nggak durable gitu loh. Ketika bertemu dengan banyak sekali faktor-faktor pelapukan seperti itu. Nah, makanya batuan atau jenis batuan induk itu sangat mempengaruhi atau sangat-sangat menentukan bahwa batuan atau eh, sebuah form itu akan menjadi mudah tererosi atau tidak, mudah lapuk atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang soil atau tanah. Tanah itu kan suatu hal yang sering kita jumpai setiap hari ya. Di mana kita menanam tumbuhan di tanah, kita berpijak di tanah, membangun semuanya di tanah. Nah, tanah itu tidak semata-mata tanah semuanya. Ketika kita eh, potong atau kita belah seperti vertikal itu akan ya udah tanah enggak. Tanah itu ada lapisan-lapisannya. Ada sekitar 5 lapisan dan dibedakan jadi O, A, E, B, C. Jadi O, A, E, B, C. Nah, tanah itu, entar kita harus tahu tanah itu apa. Tanah itu campuran mineral hasil pelapukan. Jadi tanah itu udah berbagai macam jenis batuan yang bentuknya kecil sekali, yang kaya akan mineral dan bahan organik atau humus. Nah, kemudian tanah menjadi antarmuka antara geosfer, atmosfer, dan hidrosfer dan biosfer. Nah, dia itu kayak pembatasnya seperti itu, antarmuka lah. Nah, eh, itulah sebabnya kenapa banyak tumbuhan yang hidup di sini. Karena ya itu tadi pelapukan batuan banyak sekali, kaya akan mineral yang bagus untuk tumbuhan dan
bahan organik. Kenapa ya? Karena ada pembusukan atau humus kita sebutnya. Nah, pembagian tanah dari OA, E, B, C itu tentunya apa ada, ada tujuannya. Kenapa? Karena pertama udah jelas ya, organik. Ini tuh lapisan tanah yang kaya akan bahan organik seperti daun, humus, hewan-hewan yang terdekomposisi, manusia juga dikubur di tanah di lapisan maka akan subur karena adanya pembusukan di situ, adanya banyak sekali bahan-bahan organik yang membuat tumbuhan-tumbuhan itu subur. Kemudian ada A. A ini adalah tanah atas. Tapi dia itu masih kaya akan bahan organik. Tidak sekaya yang tapi eh, dia tetap memiliki apa namanya eh unsur organik seperti itu. Nah, biasanya ini eh di apa ya? Maksudnya eh, kan gini, lapisan itu kan pengaruhi oleh ya juga ya. Maksudnya apa namanya? Ketika semakin tua, lapisan itu akan semakin eh, bukan miskin, kayak minim dengan unsur organik. Nah, itulah mengapa karena apa namanya unsur A ini ada ada organiknya, tapi tidak sekaya unsur di lapisan O seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke lapisan E, yaitu zona pencucian atau elevated. Jadi ketika hujan, itu kan air meresap ke dalam tanah, ada infiltrasi namanya, ya. Nah, saat infiltrasi itu air tidak semata-mata cuma lewat, tapi dia juga membawa yang namanya eh membawa namanya mineral atau dia itu membawa mineral menuju ke zona E ini tadi. Itu makanya disebut zona pencucian. Jadi mineralnya itu terlarut terlarut turun ke bawah seperti itu. Kemudian B atau zona akumulasi. Nah, di sini tuh banyak atau banyak sekali mineral-mineral yang accumulated, jadi terakumulasi di zona-zona B, yaitu adalah clay dan biasanya proses oksidasi besi. Jadi di sini tuh masih ada oksigen, tapi minim. Nah, kemudian karena adanya banyak sekali zona akumulasi ini, akhirnya banyak sekali uh, mineral-mineral yang teroksidasi seperti itu. Nah, kemudian C, yaitu bahan induk atau batuan terlapuk. Jadi eh, batuan yang besar atau masif, yang batuan induknya lah, itu di lapisan C. Contoh, misal suatu daerah itu batuan induknya adalah marmer. Nah, maka kebanyakan di daerah situ ya marmer. Ya. Makanya contohnya di Blitar. Kenapa marmer itu nggak ditemukan di apa permukaan ya? Karena marmer itu di dalam harus melalui proses metamorfik yang sangat-sangat ekstrim, kanan dan juga suhu. Nah, batuan induknya adalah marmer. Marmer kemudian akan tererosi kan, akan dia terangkat dan jadi intinya lapisan C itu adalah batuan induknya. Maksudnya batuan yang besar itu ada di lapisan C seperti itu. Terus hubungan pelapukan dan iklim global. Pelapukan itu pelapukan kimia itu menyerap CO2 dari atmosfer. Ya, contohnya apa? Contohnya batu kapur, kalsium karbonat, CaCO3. Jadi dia itu menyerap CO2 seperti itu. Nah, jadi pelapukan itu secara nggak langsung menjaga kestabilan iklim dan proses ini membantu mengatur suhu bumi. Kenapa? Karena dia mengurangi efek rumah kaca. Karena CO2-nya diserap seperti itu. Nah, kemudian ada jenis tanah. Jenis tanah itu ada dua, tanah residual dan tanah angkat atau terangkut. Sorry, tanah terangkut bukan terangkat. Tanah residual itu terbentuk langsung di atas batuan induk. Nah, jadi batuan induk ini lapisan C, atasnya pas itu loh, tanah residual. Ini terbentuk langsung di atas batuan induk. Tapi kalau tanah terangkut atau transported soil, itu dia terbawa, dia terdeposisi, tertransport
oleh entah itu air, entah itu angin atau es ke lokasi lain. Kemudian ada jenis-jenis tanah di berbagai iklim. Contohnya ada iklim lembab. Nah, itu tanah tebal. Biasanya tanahnya tebal, banyak oksida besi dan aluminium. Tanah yang kering, contohnya apa? Tanahnya itu tipis, mengandung garam. Contohnya tanah alkali. Nah, tapi kalau yang sering kita jumpai, contohnya tanah tropis. Kenapa? Karena dia terbentuk laterit atau sol. Kemudian dia tuh kayak akan oksida Fe dan aluminium, tapi kurang subur setelah hutan ditebang. Kenapa ya? Karena terlalu asam. Gitu. Kalau misalnya hutan ditebang terlalu asam. Karena ada proses pelapukan, proses pembusukannya tadi. Mungkin di ini ya ada suatu istilah-istilah yang akan sering kita temui ketika kita belajar tentang pelapukan dan weathering, weathering atau soil atau tanah. Itu adalah eksfoliasi dom. Nah, eksfoliasi kan kita tahu ya, exfoliate, lupas gitu. Dom, dom ya kayak gunung gitu ya, geruduk. Itu contoh dari kubah granit. Nah, itu kenapa? Itu akibat pelepasan tekanan. Terus ada namanya hard pan, pan yang kuat, pan yang keras. Ini lapisan tanah keras yang menghalangi ke akar dan air. Jadi eh ini lapisannya sangat keras. Jadi bahkan akar pun nggak bisa tembus, bahkan air pun itu nggak bisa menyerap. Jadi dia nggak apa namanya, nggak apa namanya ya, wah, dia itu nggak permeable dan nggak permeable dan tidak poros. Nah, kemudian ada box. Itu tuh apa ya, kayak mineral. Itu hasil pelapukan tropis. Itu intensif sekali. Nah, ini tuh biji utama aluminium. Kenapa Indonesia punya aluminium? Ya, kayak akan bauksit gitu. Paleosol itu tanah purba. Jadi dia itu tanah purba tapi minus apa? Jadi nggak mungkin dong tanah yang kita pijak sekarang itu adalah tanah yang sama seperti pada zaman dinosaurus. Buktinya dinosaurus saja terpendam di tanah gitu kan. Fosilnya kita temui di dalam tanah, nggak di permukaan tanah. Nah, itulah mengapa ada namanya tanah purba atau paleosol yang tertimbun oleh lapisan baru seperti itu. Nah, eh mungkin sampai segitu saja. Cukup panjang pembahasan kali ini karena emang weathering dan soil ini cukup banyak yang dibahas. Yaitu banyak prinsipnya banyak yang dipakai, prinsipnya banyak yang dipakai. Kemudian banyak sekali kimia ya, terutama ya. Eh, Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.